Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devia Anggreni dari Prodi Psikologi Universitas Mercu Buana. Dalam presentasi video kali ini, saya akan bawakan presentasi dengan tema toleransi bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila. Baik, toleransi adalah sikap saling menghargai, menghormati, dan menerima perbedaan antara individu atau kelompok dalam hal keyakinan, pendapat, atau kepercayaan. Nah, selain itu, sikap ini juga bisa memberikan pembelajaran indahnya suatu perbedaan dalam kehidupan ini. Tentunya, adanya sikap ini antar sesama manusia bisa meminimalisir terjadinya perpecahan, peperangan, permusuhan, baik itu antar individu maupun antar kelompok. Selanjutnya, toleransi dalam konteks Pancasila. Dasar filsafat negara Indonesia sangat ditekankan sebagai nilai fundamental untuk mencapai persatuan dan kesatuan di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, ada beberapa aspek toleransi dalam masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila menegaskan bahwa masyarakat Indonesia mengakui dan menghormati keberagaman dalam beragama. Toleransi terhadap perbedaan keyakinan agama menjadi landasan untuk hidup berdampingan dalam harmoni. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam Pancasila mencakup perlakuan adil terhadap semua individu tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Toleransi terhadap perbedaan adalah bagian integral dari keadilan dan kesopanan. 3. Persatuan Indonesia. Pancasila menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Toleransi di sini berarti menerima dan menghargai perbedaan sebagai kekayaan bangsa, serta bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, dalam sistem kerakyatan Indonesia, perbedaan pendapat diakui dan dihargai. Toleransi terhadap berbagai pandangan politik, sosial, dan budaya menjadi kunci untuk mencapai mufakat dan kesepakatan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial mencakup hak-hak dan kesejahteraan bagi semua warga negara. Toleransi terhadap perbedaan ekonomi, pendidikan, dan sosial diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan sosial. Nah, berikutnya ada contoh sikap toleransi yang bisa kita terapkan. Yang pertama, ada tetap saling membantu kepada semua orang yang membutuhkan tanpa melihat latar belakang suku. Yang kedua, menghargai kebudayaan suku lain. 3. Tidak menjadikan kebudayaan suku lain sebagai bahan gurauan. 4. Memperlakukan semua orang dengan cara yang sama tanpa memandang latar belakang suku. Tahun 2001 akan selalu diingat sebagai masa kelam dalam sejarah Indonesia, khususnya untuk kota Sampit di Pulau Kalimantan. Pada tahun itu terjadi konflik berdarah antara masyarakat suku Dayak dan Madura. Tragedi ini kemudian juga dikenal sebagai konflik Sampit. Puncaknya terjadi pada Februari pada tahun 2001 yang menyebabkan bentrokan bersenjata, pembakaran rumah, dan pembunuhan massal. Ratusan orang tewas dan ribuan lainnya mengungsi. Konflik ini menyoroti kompleksitas masalah ekonomi, sosial, dan etnis di Indonesia. Setelahnya, dilakukan upaya rekonsiliasi untuk memulihkan hubungan antar kelompok dan membangun kembali masyarakat di wilayah tersebut. Dari materi yang telah saya presentasikan, saya dapat menyimpulkan peran masyarakat dan pemerintah sangat penting dalam mempromosikan dan memperkuat toleransi di Indonesia. Keduanya memiliki tanggung jawab dan menciptakan lingkungan yang harmonis dan menghargai keberagaman. Melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah dan masyarakat, Indonesia dapat memperkuat nilai-nilai toleransi dan membangun masyarakat yang berlandaskan keberagaman dan saling menghormati. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar sekalian. Apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung hadirin sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.